Ada satu aturan tak tertulis di alas roban. Kalau kamu bertemu orang minta tolong di tengah malam, jangan pernah mengantarnya pulang. Karena yang meminta tolong seringkali bukan manusia. Penasaran dengan alur ceritanya? Sebelum kita lanjut, yuk absen dulu. Dari kota mana saja kalian berasal? Dan dukung terus channel Misteri Senyap dengan cara like, comment, share, dan subscribe, agar kalian tidak tertinggal cerita menarik lainnya di tiap malam Anda. Malam itu, Arif sebenarnya sudah merasa tidak enak sejak keluar dari tempat kerjanya. Langit gelap tanpa bintang, awan hitam menggantung rendah, seolah menekan bumi. Angin bertiup pelan namun dingin, membuat jaket tipis yang ia kenakan terasa tidak banyak membantu. Jam di ponselnya menunjukkan ke 23,32. Kalau muter lewat jalan lama, bisa sampai subuh. Gumamnya pelan. Ia berdiri di persimpangan, menatap papan penunjuk jalan yang sudah kusam, dimakan usia. Satu arah menuju jalur aman, tapi memutar jauh. Satu arah, lagi, alas, roban. Tulisan di papan itu hampir tak terbaca. Catnya terkelupas, seperti sengaja dihapus oleh waktu. Arif menarik napas panjang. Ia ingat pesan ibunya sebelum berangkat kerja pagi tadi. Kalau pulang malam, jangan lewat alas roban. Apapun alasannya, Arif hanya tersenyum waktu itu. Sekarang, kata-kata itu terasa seperti peringatan yang terlambat. Dengan sedikit ragu, ia membelokkan motornya ke arah alas roban. Begitu memasuki kawasan hutan, suasana langsung berubah drastis. Lampu jalan menghilang satu persatu. Hanya cahaya motor Arif yang tersisa, memotong gelap dalam lorong pepohonan tinggi. Pohon-pohon besar berdiri rapat di kiri dan kanan. Daunnya saling bertaut, membuat langit hampir tak terlihat. Udara terasa lebih berat, lebih lembab, dan entah kenapa, Levi sunyi. Padahal biasanya, hutan malam penuh suara jangkrik dan binatang malam. Di sini, tidak ada apa-apa. Arif bisa mendengar detak jantungnya sendiri, berpadu dengan suara mesin motor yang terasa terlalu keras. Setiap tarikan gas seolah memantul kembali dari pepohonan. Ia melirik kaca spion, kosong. Tidak ada kendaraan di belakang, tidak ada lampu, tidak ada bayangan. Padahal, beberapa menit lalu, masih ada truk yang melintas di jalur utama. Perasaan gue doang, bisiknya, mencoba menenangkan diri. Namun semakin jauh ia masuk, kabut mulai turun perlahan. Awalnya tipis, lalu semakin tebal, merayap dari tanah seperti asap hidup yang sengaja mengejar. Lampu motor hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Selebihnya, putih, buram. Arif memperlambat laju motornya. Di tengah kabut itu, ia merasa seperti sedang diperhatikan. Bukan dari satu arah, tapi dari segala arah. Ia menoleh ke kiri, gelap. Menoleh ke kanan, gelap. Pepohonan berdiri kaku. Namun bayangan mereka tampak tidak wajar. Seolah ada bentuk lain yang bergerak di balik batang-batang besar itu. Arif kembali menatap ke depan. Dan saat itulah ia menyadari sesuatu yang membuat tengkuknya meremang. Jalan ini terasa terlalu panjang. Tikungan yang seharusnya sudah dilewati belum juga terlihat. Padahal menurut ingatannya, jalur ini tidak sejauh ini. Ia melirik jam 23.4. Baru 8 menit. Gumamnya. Namun rasanya seperti sudah setengah jam ia berada di tengah hutan ini. Tiba-tiba, dari kejauhan, Arif melihat sesuatu di pinggir jalan. Seperti sesosok bayangan berdiri diam. Jantungnya langsung berdegup lebih kencang. Ia menyipitkan mata, mencoba memastikan. Namun saat jaraknya semakin dekat, bayangan itu menghilang. Arif menghembuskan napas lega. Meski rasa tidak nyaman, justru semakin kuat. Ia kembali melaju. Tanpa ia sadari, di balik pepohonan, sesuatu seperti bergerak seirama dengan motornya. Dan beberapa ratus meter ke depan, nasib Arif akan mulai berubah. Karena
Di alas roban, setiap orang yang masuk terlalu dalam. Tidak pernah benar-benar sendirian. Arif mulai merasa ada yang tidak beres dengan motornya. Bukan dari suara mesin, tapi dari keheningan di sekelilingnya. Sunyi yang terlalu sempurna, seolah hutan ini sedang menahan napas. Jarum bensin masih aman. Lampu motor menyala normal. Tidak ada alasan mesin berhenti. Namun tepat saat Arif melewati tikungan panjang yang menurun, mesin motornya tersendat. Sekali, dua kali, lalu mati. Total, lampu motor padam. Kegelapan langsung menelan segalanya. Arif refleks mengerem dan menepikan motor. Detik berikutnya, ia berdiri terpaku di pinggir jalan. Hanya diterangi cahaya layar ponselnya yang ia nyalakan dengan tangan gemetar. Tenang, tenang, bisiknya pada diri sendiri. Ia mencoba menyalakan motor. Tidak ada respons. Ia menekan starter lagi. Lebih keras. Tetap mati. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Meski udara sangat dingin, jaketnya terasa berat, seolah menyerap kelembapan malam. Saat itulah Arif mencium sesuatu. Bau tanah basah. Bukan bau hujan segar, tapi bau lembab bercampur amis. Seperti tanah kuburan yang lama terbuka. Bau itu semakin kuat ketika Arif menunduk, mencoba memeriksa mesin. Perutnya bergejolak. Ini cuma perasaan, katanya pelan. Namun tiba-tiba dari dalam hutan di sebelah kiri jalan, tok, tok, tok. Suara langkah kaki, pelan, teratur, mendekat. Arif membeku. Langkah itu tidak seperti langkah orang berjalan di aspal, lebih seperti kaki telanjang menginjak tanah basah. Ia mematikan layar ponselnya, berharap suara itu hilang, tapi langkah kaki justru berhenti. Hening kembali menyelimuti alas roban. Arif menelan ludah, jantungnya berdentum keras di dada. Ajalo. Suaranya hampir tak keluar. Tidak ada jawaban. Ia menoleh ke arah hutan. Pepohonan berdiri rapat. Akar-akar besar mencuat dari tanah. Tampak seperti cengkeraman tangan raksasa. Kabut tipis bergerak di antara batang-batang pohon. Dan dari balik kabut itu, sesuatu mulai terlihat. Perlahan, sosok itu melangkah keluar ke pinggir jalan. Seorang perempuan tua, rambutnya panjang dan kusut, menjuntai hingga menutupi sebagian wajahnya. Kebaya coklat kusam menempel di tubuhnya, basah seperti habis kehujanan. Meski hujan sudah lama berhenti, kulitnya pucat keabu-abuan, matanya cekung, menatap lurus ke arah Arif tanpa berkedip. Arif mundur satu langkah tanpa sadar. Mas, suara perempuan itu serak, seperti berasal dari tenggorokan yang kering. Saya tersesat. Anehnya, suaranya terdengar sangat dekat. Padahal jaraknya masih beberapa meter. Arif merasakan tengkuknya merinding. Ibu? Dari mana? Tanyanya gugup. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia justru melangkah satu langkah ke depan. Langkahnya tidak terdengar. Saya mau pulang, katanya pelan. Tapi jalannya gelap. Arif melirik sekeliling. Gelap memang, tapi lebih gelap dari seharusnya. Rumah ibu di mana? Tanya Arif. Perempuan itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah jalan di depan Arif. Ke sana. Jari-jarinya panjang, kurus, dan tampak kaku. Arif menelan ludah. Ingatannya kembali pada cerita-cerita lama. Jangan pernah mengantar orang asing di alas roban, apalagi yang muncul dari dalam hutan. Namun entah kenapa, tubuh Arif terasa berat. Sulit bergerak, sulit menolak. Motor saya mati, Bu. Perempuan itu tersenyum, senyum yang terlalu lebar untuk wajah setua itu. Tidak apa-apa, Mas, katanya. Dorong saja, nanti Huga hidup sendiri. Saat perempuan itu mengatakan kalimat terakhir, angin dingin berembus keras, kabut bergerak liar, pepohonan berderit pelan, seperti mengerang. Dan tanpa Arif sadari, bayangan perempuan itu tidak jatuh ke tanah. Di saat itulah Arif seharusnya lari, tapi ia tidak.
melakukannya karena di alas roban ada kekuatan yang membuatmu tetap tinggal. Meski nalurimu berteriak untuk pergi, Arif mulai mendorong motornya pelan. Roda berdecit lirih di atas aspal basah. Setiap langkah terasa berat, meski anehnya motor itu sendiri tidak seberat biasanya. Bahkan ketika jalan mulai sedikit menanjak, Arif tidak merasa kelelahan sama sekali. Seolah-olah ada sesuatu yang ikut mendorong dari belakang. Kabut semakin tebal. Lampu ponsel yang Arif gunakan sebagai penerang memantul di udara putih buram, membuat jarak pandang hanya 1 atau 2 meter ke depan. Perempuan tua itu berjalan di samping Arif, terlalu dekat. Ia bisa mencium bau dari tubuh perempuan itu, bau tanah lama, lembab, bercampur wangi bunga yang hampir busuk. Bau yang membuat kepalanya sedikit pening. Tidak ada suara langkah dari kaki perempuan itu, hanya suara napas Arif sendiri yang terdengar. "Bu, rumahnya jauh?" Arif memberanikan diri bertanya. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia terus berjalan. Wajahnya menghadap lurus ke depan. Rambut panjangnya bergerak pelan. Meski angin hampir tidak terasa. "Sebentar lagi," katanya. "Akhirnya, sudah lama saya menunggu." Kalimat itu membuat Arif berhenti mendorong. Menunggu pulangnya pelan. Namun, perempuan itu tidak menjawab lagi. Beberapa langkah kemudian, Arif mulai merasa aneh dengan jalanan. Aspal di bawah kakinya terasa berbeda. Tidak lagi rata. Ada bagian-bagian yang retak, bahkan berlubang. Warna hitamnya berubah kusam dengan noda-noda gelap yang bentuknya tidak beraturan. Seperti bekas sesuatu yang pernah tumpah dan mengering. Lampu motor Arif tiba-tiba menyala sendiri. Cahayanya terang, jauh lebih terang dari sebelumnya, dan apa yang diterangi lampu itu membuat tubuh Arif kaku. Di kiri dan kanan jalan, pepohonan tidak lagi tampak seperti sebelumnya. Batang-batangnya membesar dan membengkok. Akar-akar mencuat keluar dari tanah seperti jari-jari tangan raksasa. Di beberapa dahan tergantung kain putih. Bukan satu, banyak. Kain-kain itu berkibar pelan. Meski tidak ada angin, beberapa di antaranya sudah menguning, sobek, dan bernoda coklat gelap. Arif tahu itu bukan kain biasa. Itu kain kafan. "Bu!" Suara Arif bergetar. "Ini jalan kemana?" Tidak ada jawaban. Ia menoleh ke samping. Perempuan tua itu menghilang. Jantung Arif seperti berhenti berdetak sesaat. "Bu!" panggilnya panik. Tidak ada siapa-siapa di sampingnya. Yang ada hanya kabut tebal dan deretan pohon yang kini tampak lebih rapat, seolah menutup jalan untuk kembali. Saat itulah Arif menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Suasana menjadi terlalu sunyi. Bukan sunyi malam biasa. Sunyi yang terasa menekan telinga, seperti dunia ini tiba-tiba kehilangan suara. Arif menatap ke depan, dan perlahan dari balik kabut muncul sosak-sosak, berdiri diam di tengah jalan. Satu, tua, lima, puluhan. Mereka berdiri membelakangi Arif, mengenakan pakaian lusuh. Beberapa masih memakai helm, beberapa lain mengenakan jaket, kemeja, bahkan seragam kerja. Semua diam, tidak bergerak sedikit pun. Permisi. Arif mencoba bersuara. Meski suaranya hampir tak terdengar, tidak ada respons. Ia melangkah 1 langkah ke depan. Dan saat itu pula, salah satu sosok perlahan menoleh. Wajahnya membuat napas Arif tercekat. Kulitnya pucat dan sobek di beberapa bagian. Matanya kosong, hitam pekat. Mulutnya terbuka sedikit, memperlihatkan gigi yang berlumur sesuatu yang menghitam. "Mas?" Suaranya terdengar serak, berlapis, seperti lebih dari 1 orang berbicara bersamaan. "Jangan berhenti." Arif mundur setapak. Satu persatu sosok lain mulai menoleh. Gerakannya lambat, sinkron,
seperti sudah dilatih. Dan ketika semua wajah itu menghadap Arif, ia menyadari tidak satupun dari mereka terlihat utuh. Ada yang kepalanya retak, ada yang lehernya miring tak wajar, ada yang dadanya cekung seperti habis dihantam keras. Namun, semuanya tersenyum. Temani kami tersesat. Sudah lama di sini. Suara-suara itu datang dari segala arah, bercampur menjadi satu bisikan panjang yang membuat kepala Arif berdengung. Tubuh Arif gemetar hebat. Naluri terdalamnya berteriak, "Lari! Lari!" Ia meloncat ke atas motor. Tangan gemetarnya meraih stang. Kakinya refleks menekan starter. Mesin motor menyala seketika. Terlalu mudah. Dan saat Arif memutar gas, sosok-sosok itu serempak mengangkat tangan ke arahnya. Seolah mengajak, seolah memanggil. Dan saat motor melesat ke depan, Arif tahu satu hal pasti. Ia sudah melangkah terlalu jauh ke dalam alas roban. Dan jalan ini tidak lagi berada di dunia yang ia kenal. Begitu motor melesat, Arif tidak berani menoleh lagi. Ia hanya memusatkan pandangan ke depan, ke jalan yang kini terlihat berubah-ubah. Seperti makhluk hidup yang bernapas, aspal naik turun tak wajar. Tikungan muncul tiba-tiba, lalu menghilang begitu saja. Lampu motor berkedip sekali, dua kali. Setiap kedip, bayangan di kiri kanan jalan semakin banyak. Dari kaca spion, Arif melihat mereka bergerak. Sosok-sosok yang tadi diam, kini berjalan cepat. Ada yang berlari terpincang, ada yang merangkak dengan tubuh terpelintir. Ada pula yang meluncur tanpa menyentuh tanah. Wajahnya terangkat menghadap Arif, mulutnya terbuka lebar, seolah menjerit namun tanpa suara. Tidak. Arif terisak. Ia memutar gas lebih dalam, namun jarak mereka tidak bertambah. Sebaliknya, suara bisikan semakin jelas. "Mas, jangan lari, kita sama. Kita." Tiba. Tangan muncul dari tanah. Tanah di sisi jalan terbelah. Jari-jari hitam, kurus, dengan kuku panjang mencuat, mencengkeram aspal, merangkak naik. Salah satu tangan hampir meraih kaki Arif. Ia menjerit dan mengangkat kakinya tepat waktu. Motornya oleng hebat, hampir terjatuh. "Ya Allah, tolong doanya." PK. Hutan di sekelilingnya kini seperti hidup. Batang pohon bergerak perlahan, mendekat, seolah ingin menutup jalan. Akar-akar mencuat lebih tinggi, memaksa Arif bermanuver liar. Dan yang paling mengerikan, jalan ini berulang. Tikungan yang sama, pohon yang sama, kain kafan yang sama. Ia sadar, ia diputar-putar. "Keluar, saya mau keluar!" Teriaknya putus asa. Jawaban datang bukan dari satu arah, tapi dari segala arah. Tidak ada keluar. Semua berhenti di sini. Kamu sudah dipilih. Lampu motor tiba-tiba padam. Gelap total. Motor masih melaju, tapi Arif tidak bisa melihat apapun. Ia hanya mengandalkan insting. Tangannya gemetar hebat di stang. Lalu ia merasakan sesuatu naik ke boncengan. Berat, tinjin. Napas itu menyentuh lehernya. "Mas." Suara itu persis suara perempuan tua tadi. Sudah dekat. Arif menjerit sekuat tenaga dan membaca doa. Apapun yang ia ingat, ayat-ayat terputus, tidak beraturan, tapi penuh harap. Tiba-tiba, udara terasa panas, seperti ada sesuatu yang terbakar. Cahaya merah samar muncul di depan, berubah perlahan menjadi cahaya putih menyilaukan. Sosok-sosok di belakangnya menjerit. Kali ini terdengar jelas jeritan marah dan kecewa. Ide, Aka, dia bukan milikmu." Tekanan di boncengan menghilang. Motor Arif melesat sendiri, menembus cahaya putih itu, dan semuanya berhenti. Detik berikutnya, Arif terlempar ke samping jalan. Tubuhnya menghantam tanah.
Pandangannya gelap. Namun sebelum benar-benar pingsan, ia melihat satu hal terakhir. Di balik pepohonan alas roban, puluhan wajah rusak menatapnya. Tidak lagi tersenyum. Kali ini marah, kasar, dan suara perempuan tua itu berbisik sangat pelan. Lain kali, jangan menolak undangan kami. Kesadaran Arif kembali perlahan. Hal pertama yang ia rasakan adalah bau asap knalpot dan suara mesin berat yang meraung di kejauhan. Lalu rasa nyeri di sekujur tubuhnya, terutama di bahu dan punggung. Mais. Seseorang mengguncang bahunya. Arif membuka mata dengan susah payah. Cahaya matahari pagi menyilaukan, memaksa ia menyipitkan mata. Kabut masih menggantung tipis di antara pepohonan alas roban. Namun tidak lagi sepekat malam tadi. Di hadapannya berdiri seorang sopir truk Parubaya. Wajahnya tampak cemas. Alhamdulillah, Mas sadar, katanya lega. Saya kira Mas sudah. Sopir itu tidak melanjutkan kalimatnya. Arif mencoba duduk. Kepalanya pening hebat, tenggorokannya kering. Saya semalam. Suaranya serak. Ada perempuan tua. Begitu mendengar itu, wajah sopir langsung berubah. Senyum ramahnya menghilang, digantikan raut waspada. Mas itu menoleh ke arah hutan alas roban, lalu kembali menatap Arif. Mas tahu nggak? Katanya pelan. Kalau berhenti di sini, itu bahaya. Arif mengikuti arah pandangan sopir itu. Ia baru menyadari satu hal penting. Posisinya berada tepat di tepi jurang kecil, hanya beberapa langkah dari hutan lebat. Jika tadi malam motornya melenceng sedikit saja, ia mungkin tidak akan bangun lagi. Saya lihat motor Mas dari jauh, lanjut sopir itu. Lampunya mati. Masnya duduk bengong. Saya klaksonin berkali-kali, nggak nyaut. Arif menelan ludah. Jam berapa sekarang? Tanyanya. Jam 6:30 pagi. Arif terdiam. Baginya, kejadian semalam terasa sangat panjang seolah berjam-jam. Tapi ternyata ia berada di situ semalaman penuh. Mas, yang Mas lihat semalam? Suara sopir makin pelan. Bukan hal baru di alas roban. Arif menoleh cepat. Bapak tahu? Sopir itu mengangguk pelan. Banyak yang lewat sini malam-malam. Ketemu orang minta tolong. Ada yang ngantar, ada yang ikut. Ia berhenti sejenak. Jang Gikut biasanya nggak balik. Arif merasakan tengkuknya kembali meremang. Orang-orang yang berdiri di jalan, katanya, gemetar. Wajahnya rusak semua. Sopir itu menarik napas panjang. Mereka korban kecelakaan, yang jatuh ke jurang, yang nabrak pohon, yang tersesat lalu masuk hutan. Katanya, mereka masih menunggu. Menunggu apa? Tanya Arif. Sopir itu menatapnya dalam-dalam. Pengganti. Angin pagi berembus pelan, membuat dedaunan berdesir. Namun bagi Arif, suara itu terdengar seperti bisikan pelan. Arif bangkit berdiri dengan susah payah. Motornya tampak normal, tidak ada kerusakan, seolah tidak pernah mati semalam. Namun saat ia hendak menyalakan mesin, matanya tertuju pada sesuatu di jok belakang. Ada bekas tangan hitam, kurus, dengan jari-jari panjang. Arif mundur setapak, napasnya tercekat. Mas, panggil sopir. Arif menutup jok cepat-cepat. Nggak apa-apa, Pak. Ia tidak sanggup menjelaskan. Arif segera pamit. Ia menyalakan motor dan melaju pergi. Tidak berani menoleh ke belakang. Namun saat ia melewati tikungan terakhir alas roban, entah kenapa, dadanya terasa sangat sesak. Ia seperti meninggalkan sesuatu di sana. Atau sesuatu masih mengikutinya. Epilog. Bisikan yang tertinggal. Sejak kejadian itu, Arif tidak pernah lagi melewati alas roban. Namun, ada satu hal yang tidak bisa ia jelaskan. Setiap malam, tepat jam 23:47, ponselnya selalu menyala sendiri. Tanpa notifikasi, tanpa panggilan, hanya layar kosong.
Dan pada malam-malam tertentu, saat rumahnya benar-benar sunyi, Arif mendengar suara langkah pelan dari arah belakang rumah. Tok, 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 disusul bisikan yang sangat ia kenal. Mas, jalannya sudah dibuka, pulangnya lewat sini saja. Arif selalu menutup telinga dan membaca doa. Karena atau Alas Roban tidak pernah banner-banner ditinggalkan. Ia hanya membiarkanmu pergi sementara, menunggu. Hingga suatu malam, kamu tidak punya pilihan lain selain